tentang pengurusan visa turis ke Amerika. Video-video sebelumnya saya sudah membahas tips untuk mengisi DS-190, wawancara, dan tahap-tahap untuk pembuatan visa turis untuk ke Amerika. Di video kali ini saya mau membahas seputar keuangan atau saldo rekening yang harus kita miliki saat kita mau apply visa turis ke Amerika. Memang biasanya sih saat kita mau apply visa kemana saja, misalkan ke Jepang, Korea, ke Eropa, dan ke negara-negara lainnya, kedutaan meminta tabungan atau rekening koran kita minimal 3 bulan terakhir. Mengenai rekening koran atau jumlah tabungan terakhir yang ada di tabungan kita untuk apply visa turis Amerika ini sering ditanyakan oleh orang-orang yang hendak mengajukan visa turis ke Amerika. Tapi kalau kita baca, memang rekening koran atau buku tabungan ini tidak ditanyakan oleh pihak kedutaan dan juga tidak diminta. Dokumen-dokumen wajib yang harus dibawa untuk apply visa turis ke Amerika adalah konfirmasi pengisian DS-190, konfirmasi janji temu untuk wawancara, paspor asli, pas foto 5x5 cm, dan bukti kalau kita sudah membayar biaya pembuatan visa. Kalau punya paspor lama juga bisa dibawa, tapi bukan merupakan dokumen wajib yang harus disertakan. Dan rekening koran ini juga kadang-kadang tidak diminta atau tidak dilihat oleh pihak pewawancara visa. Tapi memang ada baiknya kita antisipasi dan mempersiapkan jumlah rekening koran atau rekening tabungan yang ada atau mengendap, supaya kalau ditanyakan kita sudah siap. Lalu kalau ada yang tanya juga, sebaiknya berapa rekening koran atau saldo tabungan yang harus kita siapkan untuk apply visa turis ke Amerika? Saldo tabungan ini bervariasi tergantung jenis visa yang kita ajukan. Tentu saja untuk apply visa pelajar dengan apply visa turis, jumlah tabungannya berbeda dan tidak bisa disamakan begitu saja. Untuk apply visa turis ke Amerika itu, rata-rata turis bepergian paling lama itu sekitar 1 sampai 1,5 bulan. Biasanya rata-rata 2 sampai 3 minggu. Kalau ditanya juga, pihak kedutaan tidak pernah menyebutkan angka pastinya. Tapi kalau kita perkirakan, mungkin antara sekitar 1 sampai 1,5 juta per hari minimal, di luar biaya akomodasi, tiket pesawat, dan asuransi perjalanan. Sedangkan biaya hidup di kota-kota besar seperti di New York, Los Angeles, Boston, Chicago, dan lain sebagainya tentu saja lebih tinggi dibandingkan kalau kita bepergian ke kota-kota kecil. Contohnya saja nih ya, untuk biaya akomodasi di kota-kota besar seperti New York dan Los Angeles itu, untuk penginapan bintang 4 dan bintang 5 rata-rata di atas 4 juta per malam. Sedangkan untuk penginapan bintang 2 dan bintang 3 rata-rata 2 sampai 3 juta per malam. Dan untuk hostel mungkin bisa di bawah 2 juta per malam. Perkiraan-perkiraan biaya tadi kalau kita tidak ikut tur dan pergi sendiri. Tapi kalau misalkan kita ikut tur, misalkan saja ikut tur operator dari Amerika, tiket pesawat dan asuransi tidak dihitung, tapi yang dihitung biaya transportasi dan juga biaya penginapan. Kadang-kadang biaya makan dan breakfast juga tidak dihitung. Contohnya saja untuk perjalanan West Coast dari Los Angeles ke San Francisco, lalu ke Las Vegas dan ke kota-kota di Arizona lainnya, kira-kira selama seminggu itu bisa sekitar 1.000 sampai 1.200 US dollar. Dan itu artinya angkanya sekitar 15 juta sampai dengan 20 juta rupiah. Jadi dari biaya-biaya ini kita bisa perkirakan berapa tabungan yang harus kita persiapkan untuk apply visa turis ke Amerika. Tapi sekali lagi, ini hanya untuk antisipasi saja. Karena sebenarnya pihak kedutaan Amerika itu tidak terlalu melihat rekening tabungan kita dari pengalaman saya dan ibu saya waktu apply visa turis. Berhubung biaya liburan ke Amerika itu tergolong cukup mahal, kadang-kadang ada orang yang bilang jumlah tabungan kita harus banyak sekali.
Tapi sekali lagi, kita tidak pernah tahu apa yang membuat visa kita di-approve atau ditolak. Rekening tabungan ini hanya untuk mengantisipasi saja dan meyakinkan pihak kedutaan. Jadi perhitungannya lebih baik dihitung dulu berdasarkan durasi keberangkatan kita berapa hari, lalu dikalikan kira-kira berapa biaya hidup per hari di luar biaya pesawat dan penginapan. Selama masih punya biaya untuk kehidupan sehari-hari dan punya uang untuk pulang ke Indonesia, sebaiknya tidak perlu takut untuk mencoba apply visa turis ke Amerika. Demikian pembahasan saya mengenai berapa rekening koran atau saldo tabungan untuk apply visa turis ke Amerika. Dan berikut ini saya sertakan juga itinerary ke West Coast selama kurang lebih 2 minggu serta perkiraan biayanya agar kalian bisa menyiapkan berapa rekening di tabungan untuk apply visa turis ke Amerika.
Sekedar informasi, bagi yang senang membaca buku atau ingin mengetahui destinasi-destinasi di Eropa atau di kota-kota lainnya, bisa membaca buku 300 Wonderful Destination terbitan Alex Media Komputindo. Buku ini bisa didapatkan versi digitalnya di www.gramedia.com. Buku ini berwarna dan juga ada banyak gambar-gambar yang menunjukkan destinasi-destinasi yang ingin dikunjungi atau yang ingin diketahui.